Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Apa kabar anak-anak Ustadz semua? Ustadz harapkan antum semua dalam keadaan sehat, tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan semakin semangat dalam mengikuti pembelajaran daring kita hari ini. Setelah libur yang panjang, Ustadz harapkan antum hari ini lebih semangat lagi dalam pembelajaran. Baiklah, anak-anak Ustadz, jangan lupa antum persiapkan peralatan-peralatan tulis antum untuk mencatat materi-materi yang akan Ustadz sampaikan hari ini, agar dapat antum mengulang-ulangnya kembali nantinya. Ini adalah pertemuan kita yang ketiga, daring kita yang ketiga. Baiklah, pada daring kita yang ketiga ini kita memasuki materi tentang instalasi listrik rumah tangga. Ya, jadi kalau bicara tentang listrik, ya, ini adalah suatu hal yang memang setiap hari kita berhubungan dengan listrik. Ya. Anak-anak Ustadz, ada yang ingin Ustadz sampaikan ya di dalam pembelajaran ini, ya, karena ini sangat penting dalam kehidupan kita sehari-hari, ya, mengenai listrik. Di sini kita akan mempelajari tentang bagaimana ya instalasi listrik yang ada di rumah tangga. Jadi sebenarnya listrik itu kan bisa di bagian lain, ada yang di pabrik juga instalasinya berbeda ya. Tapi ini kita berbicara untuk rumah yang biasa kita gunakan. Oke? Ya. Jadi instalasi listrik adalah suatu perlengkapan yang digunakan untuk menyalurkan tenaga listrik dari sumber listrik ke peralatan-peralatan yang membutuhkan tenaga listrik. Jadi, instalasi listrik itu sendiri memang penting dilakukan untuk konstruksi bangunan yang sudah direncanakan sebelumnya, ya. Berikut ini akan dijelaskan tentang bagian-bagian dan tata letak komponen instalasi listrik rumah tangga, serta fungsinya. Adapun bagian-bagian dan tata letak komponen instalasi listrik adalah sebagai berikut. Perhatikan anak-anak Ustadz, ini mungkin yang sering kita lihat ada di depan rumah kita ya. Namanya adalah meteran listrik. Meteran listrik ya merupakan komponen kelistrikan yang berfungsi sebagai pembatas daya yang digunakan oleh konsumen. Fungsinya adalah sebagai pencatat atau penghitung daya yang digunakan oleh konsumen setiap bulannya. Ya, jadi antum setiap bulannya itu menggunakan listrik itu tercatat ya dari meteran listrik ini. Pemasangan meteran listrik umumnya berada di depan rumah. Seperti yang Ustaz katakan tadi, biasanya kita sering melihat pemasangan ini, benda ini ada di depan rumah. Tujuannya apa? Agar memudahkan petugas PLN untuk mencatat nomor ID pelanggan dan mencatat daya yang digunakan konsumen dalam periode 1 bulan pemakaian listrik. Nah, jadi kenapa letak di depan? Karena biar petugas-petugas PLN ini mudah mencatat ya, mudah mencatat penggunaan listrik yang nantinya akan dibayarkan ya. Jadi dicatat diletakkan di depan rumah. Kalau antum letakkannya di dalam kamar antum, susah petugas melihatnya ya. Oke. Jadi anak-anak Ustadz rasa antum dengan benda ini sudah tidak asing ya. Mungkin antum boleh lihat
kira-kira meteran ini di rumah antum bagian mana? Ana nggak di depan Ustadz, tapi di sampingnya, ya. Baiklah, kita lanjutkan. Ya, ini pengaman listrik. Nah, ini juga ada di rumah antum, ya. Ini pengaman listrik atau disebut dengan skring, merupakan bagian yang sangat penting. Fungsinya sebagai pengaman instalasi listrik apabila terjadi hubungan arus pendek pada jaringan atau beban dengan cara memutuskan arus listrik, ya. Jadi anak-anak Ustadz, ini dia bendanya, ya. Ini yang ada tombolnya, ada juga yang model tidak ada tombolnya, ya. Jadi ketika kita ini adalah berfungsi sebagai pengaman, ya. Ketika ada sesuatu di dalam rumah arus pendek, maka dia otomatis memutuskan aliran listriknya. Atau juga pemakaian listrik yang dayanya berlebihan, dia juga bisa, ya, memutuskan listriknya. Oke. Begini, kemudian pengaman listrik jenis lebur, ya. Ini dia contohnya, ya. Pengaman listrik jenis lebur dikenal dengan nama skring, ya, atau fuse. Sistem kerjanya yaitu kawat yang ada di dalam skring akan melebur dan putus apabila terjadi hubungan singkat, ya. Jadi seperti yang Ustaz katakan tadi, ya, jika ada arus pendek hubungan singkat jaringan instalasi ataupun pada peralatan instalasi. Keunggulan dari pengamanan listrik jenis lebur yaitu apabila skring putus, untuk menormalkannya kembali cukup dengan menekan tombol kecil yang ada pada skring tersebut. Nah, ini dia, ya, anak-anak Ustadz. Jadi kalau dia nanti ada arus pendek, maka tombolnya akan keluar, ya, membuka dia. Kemudian antum boleh tekan kembali untuk menyatukannya kembali, ya. Ini namanya pengaman listrik jenis lebur atau disebut dengan skring. Oke, yang kedua adalah pengaman listrik jenis thermal. Pengaman listrik jenis thermal dikenal dengan nama MCB atau miniatur circuit breaker. MCB merupakan jenis pengaman listrik yang bekerja dengan sistem thermal atau panas. Apabila kelebihan daya atau terjadi hubungan arus pendek, pengaman listrik jenis thermal akan memutus arus listrik secara mekanis, ya. Jadi ini dia, ya, alat ini akan dia memutuskan arus listriknya, ya. Untuk mengembalikan ke posisi normal cukup menarik saklar yang ada pada pengaman listrik dalam posisi on. Nah, ini ada yang terbuka, ada yang tertutup, ya. Jadi antum bisa nanti menekannya kembali kalau terjadi arus pendek dan listriknya mati. Antum bisa tinggal turunkan saja, ya. Sama-sama jenis pengaman listrik, ya. Tadi ada skring, kemudian ini ada MCB. Nah, bentuknya seperti ini. Ini juga Ustaz rasa ada di rumah antum, ya. Coba nanti antum periksa di rumah antum, ya. Ini letaknya di bagian mana? Baiklah anak-anak Ustadz, Ustadz rasa antum sampai sini sudah memahaminya. Ya, kalau sudah, Ustadz akan lanjutkan, ya. Nah, berikutnya adalah, ya, di antara peralatan-peralatan listrik itu ada kabel listrik. Ya, kabel ini juga sering digunakan dalam peralatan listrik, pasti menggunakan ini, kabel-kabel listrik, ya. Nah, Ustadz, oke, dan jenisnya bermacam-macam. Oke, kabel merupakan bagian dari instalasi listrik yang berfungsi untuk menghubungkan antara peralatan yang satu dengan peralatan yang lain. Beberapa jenis kabel yang sering digunakan pada instalasi listrik rumah tangga yaitu kabel NYA dan kabel NYM. Kabel NYA merupakan kabel inti tunggal yang berisi satu kawat tunggal dengan selotip PVC. Nah, nanti antum boleh lihat, ya, kalau antum punya kabel di rumah, kira-kira
Antum punya ini kabelnya NYA apa NYM, ya. Dilihat ciri-cirinya. Kalau dia kawatnya tunggal itu adalah NYA. Kabel NYM merupakan kabel inti tunggal yang berisi antara 2 sampai 4 inti kawat tunggal. Ya, jadi ada dalam isinya itu ada 2 sampai 4 kawat. Oke, ini Ustaz akan tampilkan contohnya ya. Ini adalah kabel NYA ya. Nah, jadi ada ini ada apanya ya? Maksud Ustaz ini ada kabelnya tunggal ya. Kemudian ada isolasi PVC-nya nih, isolasi PVC ya. Jadi kalau nggak ada isolasi ini antum pasti akan bisa ya kesetrum ya. Ya, ada isolasinya. Kemudian ini adalah contoh kabel NYM yang tadi terdiri 2 sampai 3 ya. Oke. Oke, anak-anak Ustaz, kita lanjutkan kembali. Berikut ini adalah saklar ya. Saklar. Nah, kira-kira anak-anak Ustaz sudah ada yang tahu apa itu saklar? Ya, kalau ada yang tahu boleh langsung menjawab. Menjapri Ustaz, boleh. Apa itu saklar? Nah, baiklah. Ya, saya jelaskan. Ya, pada instalasi listrik rumah tangga, saklar merupakan komponen yang berfungsi untuk menghidupkan dan mematikan lampu atau disebut dengan on-off. Berdasarkan jumlah tombolnya, saklar dibagi menjadi 2 macam, yaitu saklar tunggal dan saklar majemuk. Nah, jadi dari pengertian ini antum pasti sudah dapat membayangkan bendanya seperti apa, ya, yang berfungsi untuk menghidupkan dan mematikan lampu, ya, bisa berfungsi sebagai menyambung dan memutuskan arus, ya. Jadi ada tombol on off-nya. Ini banyak nih benda-benda saklar ini ya, bukan untuk lampu saja, tapi untuk peralatan elektronik yang lain juga ada, ya. Seperti TV juga ada saklarnya, ya. Jadi fungsinya adalah untuk mematikan atau menghidupkan atau memutus arus listrik dan menyambungnya, ya. Ya, ini ada saklar tunggal adalah saklar yang hanya mempunyai 1 tombol, ya. Jadi anak-anak Ustadz perhatikan di rumah antum, ini jenisnya saklar tunggal apa yang majemuk. Kalau yang tunggal hanya menggunakan 1 tombol saja, ya, 1 tombol saja. Oke, kalau ini dia gambarnya, ya. Nah, tentu ini sudah tak asing lagi juga, karena banyak di dinding-dinding rumah kita, ya, saklar. Kemudian saklar majemuk adalah saklar yang mempunyai lebih dari 1 buah tombol on off-nya, ya. Jadi tombolnya lebih dari 1, itu disebut dengan saklar majemuk, ya. Ini juga sering kita lihat. Nah, banyak modelnya ya anak-anak Ustadz, nggak mesti seperti ini. Ini gambarnya nggak seperti yang Ustadz contohkan, berarti ya kalau dia lebih dari 1 itu disebut dengan saklar majemuk, ya. Kalau ini tunggal 1, ini ada 2 contohnya, ya. Ada juga yang lebih dari 2, ada anak-anak Ustadz, ya. Oke, paham sampai ini anak-anak Ustadz? Ya, alhamdulillah. Oke, kemudian ada stop kontak, ya, stop kontak. Ya, udah terbayang sama antum kira-kira stop kontak seperti apa? Iya. Nah, ini gambarnya, ya. Ya, ini stop kontak. Ciri-cirinya seperti apa? Ya, memiliki 2 buah lubang, ya. Ada stop kontak.
Fungsinya apa anak-anak Ustadz? Ya, fungsinya. Nah, baiklah, saya akan jelaskan. Stop kontak dalam bahasa Inggris disebut socket outlet. Ya, adalah salah satu alat listrik yang biasa kita jumpai pada instalasi listrik rumah dan berfungsi sebagai tempat menghubungkan aliran listrik ke berbagai alat listrik atau alat elektronik kita di rumah. Ya, stop kontak adalah tempat mencolokkan steker. Nah, nanti kita akan belajar tuh apa yang steker. Jadi dia tempat menghubungkan aliran listrik ke alat-alat listrik yang lain. Stop kontak merupakan bagian terminal yang terdapat dalam rangkaian instalasi listrik rumah tangga. Pemasangan stop kontak selalu terpasang permanen pada tembok dinding. Ya, pemasangan stop kontak ini biasanya di tembok dinding. Ya, nah Ustadz. Nah, jadi ya, antum bisa perhatikan ini ya. Kira-kira di rumah antum ada berapa jumlahnya ini? Ya. Atau di kamar antum ada berapa ini? Biasanya ini di zaman sekarang nih banyak sekali ya membutuhkan stop kontak. Ya, kenapa Ustadz? Iya, untuk ngecas HP Ustadz. Anak kadang-kadang bingung nggak ada tempat lagi. Ya, ini dia contoh. Ya, ada yang 1, ada yang 2, ada yang isi 3, 4. Nah, ya. Ini juga fungsinya untuk menyambungkan aliran listrik ke peralatan listrik. Ya. Baiklah, Ustaz lanjutkan. Oke, ini kita masuk ke steker. Tadi Ustaz jelaskan stop kontak adalah tempat mencolokkan steker. Sekarang ini steker. Kira-kira antum tahu nggak nih bentuk stekernya ini seperti apa? Antum udah tahu tadi gambar stop kontak. Ya, stop kontak itu ya tempat mencolokkan steker. Ya, kira-kira stekernya yang seperti apa? Udah terbayang nggak kira-kira? Udah Ustaz, alhamdulillah. Oke. Steker adalah suatu alat yang dipasang di ujung kabel dan berfungsi sebagai penghubung suatu alat listrik atau rangkaian lainnya menuju sumber listrik pada stop kontak. Nah, jadi sebenarnya steker sama stop kontak ini adalah pasangannya ya anak-anak Ustaz, pasangannya. Ya. Nah, jadi kalau ada stop kontak pasti harus dibutuhkan stop kontak untuk mencolokkan stekernya. Nah, berikut bentuk-bentuknya anak-anak Ustaz. Ini dia. Ada yang bentuknya bengkok ya. Ya, ada yang bengkok. Jadi kabelnya nanti masuk di sini ya, nih yang bengkok. Kemudian ada yang adapter ya. Jadi di sini stop kontak dan bisa dicolokkan lagi steker yang ya yang lain ya. Di sini ada adapternya. Dia bisa biasanya ada jenis steker yang 3 ujungnya. Jadi dipakaikan adapter seperti ini. Karena pada umumnya listrik-listrik di rumah kita itu ya menggunakan 2 kakinya ini ya. Stop kontaknya 2. Jadi kalau membutuhkan yang 3 kita butuh adapter seperti ini. Ya, anak-anak Ustaz. Ya. Biasanya ini kita sering lihat nih di peralatan listrik apa nih? Ya, laptop misalnya ya, menggunakan yang 3 nih kakinya. Apalagi kira-kira ya. Ustaz, handphone pakai yang 3. Ada juga ya. Berikut ini kita kenal, ini namanya steker T.
kita kenal ini dengan nama apa? Cok cabang namanya, iya kan? Kadang-kadang di sini kita bisa ya memasukkan ya steker lebih banyak, ada 3 nih lubangnya ya. Nah, kalau tadi ini adapter, ini bisa menyambung 3 ya, steker T namanya ya. Jadi nanti kalau antum mau beli ke alat listrik ya, ini dia. Nah, yang mana kira-kira yang antum butuhkan ya? Oke, baiklah anak-anak Ustadz ya. Sudah Ustadz jelaskan ya tadi tentang apa-apa saja yang ada, peralatan listrik yang ada di rumah kita ya, yang mungkin antum semua sudah sering melihatnya, bahkan sering menggunakannya ya anak-anak Ustadz. Baiklah, kalau tidak ada antum bertanya, atau hari ini Ustadz hanya menyampaikan materinya saja untuk antum catat dan antum ulang-ulang kembali di rumah. Jadi saya harapkan antum bisa ya mengenal peralatan-peralatan listrik ini ya. Saya harapkan apa yang kita pelajari hari ini dapat menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita dan dapat menambah wawasan antum. Baiklah, Ustaz tutup pembelajaran kita hari ini. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.